Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Kali ini, mari mau tarik energi dulu dan menyampaikan pembacaan bagi kamu yang saat sekarang sudah no komunikasi atau kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja dengan seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya kamu ya. Nah, jadi kartu tarot ini kita akan pakai untuk menarik serba-serbi tentang dirinya dia. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya dia, bagaimana caranya dia menilai dirimu untuk kondisi kalian sedang terpisah seperti sekarang ini. Oke? Namun sebelum mulai tarik kartu, mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan tarikan energinya vice versa ke bolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu hadir ketika kamu menyaksikan apa nanti yang coba untuk mari sampaikan di sini. Oke, baik ya. Langsung saja kita mulai energi dari si dia yang no komunikasi. Mengapa kamu nggak nyapa aku lagi, katanya gitu ya. Berarti ini seseorang yang masih menunggu kamu, masih menanti kamu. Ayo kita bicara. Nah tuh, no komunikasi. Berarti bukan dia yang sesungguhnya, menurut dia nih ya. Menurut dia, bukan dia yang sesungguhnya menutup hubungan bersama dengan kamu. Tapi di situ pun ada indikasi kamu yang sesungguhnya ninggalin dia gitu ya. Atau ini orang yang sebenarnya menginginkan kesempatan kedua rekonsiliasi dengan kamu gitu. Oke? Baik, kemudian sudah benar memang sudah seharusnya kita tidak bersama. Iya. Karena apa? Dia ngomong kayak gitu, mari tangkap itu karena dia melihat bahwa oh iya ya, kamu pun tidak menginginkan dia. So, untuk apa? Untuk apa di sini? Jadi kayak ada energi memberontak. Kalau mari lihat gitu ya, terlepas dari siapa kalian yang duluan cut koneksi gitu ya, entah itu dia ataupun itu kamu yang duluan cut koneksi antara kalian, tetapi yang jelasnya bahwa orang ini masih mengharapkan hadirnya kamu itu dalam hidupnya dia gitu ya. Dan apalagi ini ditambah kartu keempat, tanpamu aku jemu. Berarti dia ini sebenarnya ngerasa bahwa banyak kecocokan di antara kalian berdua gitu ya. Dan bahkan ketika dengan kamu, dia sesungguhnya ngerasa nyaman banget karena ada beberapa hal di dalam dirinya kamu itu gitu ya. Itu satu hal yang unik gitu, satu hal yang tidak dia temukan dari siapapun itu. Ada ciri khasnya kamu yang ditangkap banget oleh orang ini gitu ya. Ada keunikan kamu, ada sesuatu yang mungkin itu bukan hal yang besar ya, tetapi itu menarik banget bagi dia. Nah gitu. Ada kebiasaan. Kalau mari tangkap bahwa sebenarnya orang ini juga ngerasa bahwa kamu tuh udah menjadi kebiasaan bagi dirinya dia gitu. Dan ketika kalian dalam kondisi tidak ngobrol lagi, tidak bertemu lagi, tidak terkoneksi lagi, saya melihat bahwa sering sekali ya, apalagi di belakangan waktu ini, dia tuh sering banget teringat sama kamu. Dia ini sering banget ngerasa rindu sama kamu. Nah gitu, apalagi perasaan dia ini semakin dalam sama kamu karena dia melihat kamu tuh kayaknya tidak segalau dia, tidak sehancur dia, tidak serusak dia ketika dia itu tidak hadir dalam hidupnya kamu. Jadi kayak ada aku nih terbuang, aku nih kamu abaikan, aku nih tidak berarti bagi kamu. Jadi itu bikin perih gitu loh. Nambah-nambahin perih hatinya dia. Nah, di sana ya. Jadi kamu adalah orang yang berhasil itu bikin dia nangis. Yang bikin dia galau kondisi sekarang ini, saat di sekarang ini. Nah gitu.
ternyata dia tuh nganggap bahwa kamu tuh udah bikin sensasi haus yang dalam. Nah gitu. Sangka-sangkanya dia, kamu tuh atau kondisi kalian yang diam-diaman seperti ini, itu adalah kondisi yang paling tepat gitu ya. Kalau dia yang duluan menutup diri dari kamu. Kalau dia yang duluan ngeblokir kamu misalnya gitu ya. Dia sangka bahwa dia tuh bisa tanpa kamu. Tapi ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Tidak semudah yang dia sangkakan tadi. Ternyata kamu tuh setelah tiada baru terasa, baru tersadari. Nah gitu. Apalagi jika ternyata kamu tuh yang minta berpisah dari dia, atau kamu tuh yang menutup koneksi ke dia. Itu sebuah kondisi yang sulit banget untuk dia lampaui, sulit banget untuk dia terima, gitu ya. Makanya dia tuh masih harap cemas ini. Kalau mari tangkap, harap cemas bila masa kamu tuh datang chatting dia gitu ya. Nggak usah lah datang jumpa sama dia, nggak usah lah datang nelponin dia, tapi sekedar kamu tuh chatting dia, kayaknya itu udah ngobatin rindunya dia untuk kamu, ke kamu gitu ya. Jadi tahu aja bahwa kamu sedang memikirkan dia, itu udah hal yang pasti ya, ngobatin dia ya, bikin dia bersyukur, bikin dia tuh bisa lega, bisa tenang untuk ngadepin hari esok. Nah gitu ya. Tolong jangan bikin aku merindu. Nah loh gitu. Ya. Jadi itu tadi, ini orang kalau mari tangkap belum move on ini dari kamu, sulit banget ini lepas dari kamu, terlepas dari siapalah yang memulai untuk memancing biar ada jarak antara kalian berdua gitu ya. Katakan saja biar aku pergi. Walah, jadi ini kalau mari tangkap sesungguhnya kalau menurut dia ternyata kamu yang lepas, kamu yang lepaskan diri dari dia. Tolong hadirlah dalam mimpiku malam ini. Walah, ini pasti pedih banget ya. Ini pasti pedih banget. Ini mari rasa kalau mau bobok pun ini susah nih. Susah. Gitu ya. Ini mikirin kamu nih. Siang malam pasti mikirin kamu. Nah kita. Oke. Iya. Ini agak jaim juga ya orangnya, kalau mari lihat agak jaim juga di sini. Dia kayaknya tuh ingin menuntut banyak sama kamu. Ya. Sebenarnya dia kondisi sekarang tuh ingin nuntut banyak dari kamu. Walaupun dia tuh ndak berani untuk nyampein langsung ke kamu. Misalnya gini ya, nuntut banyak itu dalam artian bahwa yuk balik lagi yuk, karena dia menganggap bahwa bisa balik sama kamu itu sebuah pemberian yang sangat besar banget dari dirimu. Nah di situ dia menganggap bahwa mau aja kamu ngasih perhatian ke dia, itu seperti hal yang pemberian yang besar sekali. Nah di sana seperti kamu mau hadir tuh dalam hidupnya dia, kayak dia ketimpa emas berlian gitu loh. Jadi ini seseorang yang menganggap kamu itu sebenarnya luar biasa gitu ya. Dia sebenarnya ngelihat kalau kamu tuh orang yang punya karakter banget. Dan bahkan kamu tuh orang yang sesungguhnya sulit untuk dimiliki
Nah, jadi ini penilaian dia ke kamu tuh penilaian yang apa ya? Kamu tuh bukan orang yang mencela-mencela di situ. Dia ngelihat ketika kamu tuh orangnya bersikap. Ketika kamu tuh udah mengatakan atau udah mengambil langkah apa, itu sulit banget untuk dipatahkan. Nah, gitu ya. Beberapa di antara kalian, dia tahu bahwa aku nyakitin kamu ya. Gitu. Aku tuh udah cukup banyak nyakitin kamu. Jadi sebenarnya tuh udah tepat. Diam-diam, ini dalam diam-diam ini. Diam-diam. Dia ini udah melihat sikapnya kamu. Tidak mau menghubungi dia. Tidak mau lagi ketemu sama dia. Tidak mau lagi terkoneksi sama dia. Sebenarnya itu udah langkah yang terbaik. Tapi walaupun begitu, dia tidak nyangka kamu tidak mengharapkan dirinya. Nah, jadi ini berbalik poin gitu ya. Kalau dia yang duluan ninggalin kamu, ini jatuhnya jadi berbalik poin. Dia sangka kamu tuh nggak punya dampak besar bagi hidupnya dia selama ini. Dia anggap apa yang kamu berikan ke dia itu hal yang biasa-biasa aja. Tapi ternyata setelah dia cari-cari dari tempat lain, atau dia usahakan sendiri dengan dirinya dia gak bisa ciptakan hidup yang bahagia sama seperti ketika dia dengan kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kondisinya di sini ada kayak apakah mungkin, makanya itu tadi Mari katakan dia sedang menuntut banyak sama kamu. Apakah mungkin sosok seseorang yang berani bersikap, yang berani membebaskan diri, yang menjadi diri kamu sendiri, mau lagi balik sama dia, mau lagi ngobrol sama dia, terhubung lagi sama dia. Nah, gitu ya. Itu sebuah pertanyaan besar bagi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Apakah mungkin kamu mau balik belakang, sementara dia tahu kalau kamu tuh hidupnya itu selalu bergulir ke depan. Kamu akan say no ya, say bye untuk masa lalunya kamu. Gitu ya. Dia melihat kamu tuh orang yang kalau udah selesai, ya selesai. Gitu. Seberapa sulit pun kamu menyelesaikan lukanya kamu tentang masa lalu, tapi dia tahu kamu akan bisa melewati luka itu dan menata masa depannya kamu. Nah, gitu. Jadi kamu tuh di matanya dia itu sosok pria atau sosok wanita itu yang bisa ngedapetin bahagia tuh dari mana saja. Gitu ya. Kamu bukan tipe orang yang mau terikat dalam satu kondisi keadaan yang itu merugikan kamu. Memang beberapa di antara kalian lama untuk mengambil langkah. Tapi kamu itu walaupun lama ngambil langkah, ketika sudah satu langkah pertama kamu awali, maka ini bukan hanya langkah lagi, tapi kamu berikutnya akan mengambil sikap berlari. Nah, gitu ya. Bukan hanya langkah pelan, bukan hanya langkah santai, ya. Tapi kamu itu tipe orang yang akan berlari cepat, berlari kencang. Gitu. Tapi itu sangka-sangkaannya dia ya. Karena dia melihat bahwa kamu punya modal banyak untuk mendapatkan orang lain. Gitu ya. Kamu bahkan kamu punya modal untuk dapetin seseorang tuh yang lebih dari dia. Nah, jadi dia di sini bisa melihat dirinya itu tidak berdaya gitu ya. Bahwa kamu tuh ada di posisi lebih menguntungkan ketika kalian ini terpisah, no komunikasi seperti sekarang. Nah, gitu. Ya. Dia ini takut ini kalau datang sama kamu tuh takut, agak-agak ngerasa rendah percaya diri juga iya di situ ya, insecure dia ngelihat
dirinya dia itu ada, gitu, karena dia menyaksikan bahwa nggak ada yang mau dia tawarkan ke kamu, gitu ya, nggak ada yang mau dia iming-imingi ke kamu. Nah gitu. Apalagi jika ternyata kamu yang meninggalkan hubungan kalian ini, mengejar kamu itu dia nggak punya energi, gitu ya, dia nggak punya nafas untuk ngikutin gerak langkah cepatnya kamu, gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya seseorang yang terlalu menarik untuk diabaikan sesungguhnya, itu ya. Jadi dia tuh dalam kondisi sekarang, memang kalau mari katakan kamu yang move on di sini, gitu ya. Kamu yang bergerak bebas di sini. Kalau dia sendiri enggak. Ini kondisinya seseorang ini lagi tertatih-tatih ini. Lagi berusaha untuk menerima keadaan. Tapi memang kondisi sekarang masih jauh lagi dari terlihat bisa mampu tanpa kamu. Masih jauh lagi. Berpikir untuk berproses ke arah sana pun beberapa ini masih belum. Nah itu ya. Jadi ini masih akan lama-lama berkubang, menunggu dan menanti kamu. Ayo kita bicara. Sementara dia lihat bahwa kamu tuh udah menutup akses ke dia, untuk dia, gitu ya. Kamu yang menutup akses di sini. Dia bilang. Jadi kalau mari katakan bahwa dalam no komunikasi seperti ini, kamu kondisinya itu cepat atau lambat dan kamu lebih duluan, gitu ya. Kamu yang lebih duluan nanti selesai dalam kegalauan jika ternyata saat sekarang ini kamu galau, gitu ya. Dia ini akan lama ini untuk bisa lupain kamu, untuk bisa meletakkan harapannya kepada hubungan kalian ini. Lama ini. Ini ada keras-kerasnya juga ya pasangan kamu atau seseorang yang kamu pikirkan ini, ada keras-kerasnya juga di situ. Keras dalam berharap. Gitu. Kalau take action ini agak kurang. Kalau take action ini banyak mikir. Gitu. Banyak mikir dan yang dia pikirkan itu adalah kegagalan, makanya tidak maju-maju, gitu ya. Paling-paling pun ketika kalian no komunikasi, dia hanya akan mengejar kamu atau dia akan coba untuk menarik perhatiannya kamu. Itu tidak akan mungkin lama-lama gitu, enggak ya. Hanya beberapa kali uji coba. Nah, ketika dia melihat tidak ada respon baik dari kamu, maka di situ dia langsung patah semangat. Di situ dia langsung layu dalam perjuangan. Nah itu, ya. Langsung dia akan melihat dirinya itu tidak berdaya. Langsung dia akan menilai dirinya sendiri itu pun negatif. Nah di sana, ya, sedangkan dia yang duluan menutup akses dengan kamu, kondisi saat sekarang dia belum bisa pergi dari kamu, balik lagi dia, mikir lagi dia, gitu ya. Apakah memang dia tanpa kamu dia bisa? Apakah ketika dia tutup komunikasi dengan kamu itu sudahlah keputusan yang tepat, gitu ya? Apakah lari dari kamu? Karena ini beberapa mari lihat lari ya. Dia melakukan sesuatu yang gak enak banget ke kamu, ya. Dia ngelakuin sesuatu yang bikin kamu itu terluka. Dia lari dari tanggung jawab. Ini energi kedewasaan tuh sebenarnya belum ada. Nah itu ya. Energi kedewasaan dengan hubungan kalian itu sebenarnya belum ada. Masih jauh lagi lebih dewasa kamu secara
ini ya, ini secara dunia pikiran, dunia batin kayak gitu ya. Umur kamu boleh lebih muda, tapi memang ini beberapa kalian ini cenderung nih lebih usia ya dari dia, lebih banyak usianya dari dia. Cenderung beberapa kayak kita. Nah, di sana. Jadi bagaimana atau apapun itu atau siapapun itu yang memulai kondisi diam-diaman seperti ini, tapi nyatanya dia masih belum bisa menerima, menyesal. Nah ya, menyesal dia jika dia ini yang duluan pergi dari kamu. Menyesal banget. Gitu. Lagi ancur dia ini. Lagi kondisi terpuruk dia ini, gitu ya. Apalagi jika memang kamu itu udah benar-benar mengabaikan dia. Gitu. Kamu tuh udah benar-benar ngabaikan dia, tapi dia masih punya pertanyaan besar. Apa sungguh? Apa memang betul kamu tuh udah nggak mau balik lagi sama dia, udah nggak mau komunikasi lagi sama dia? Nah gitu. Walaupun dia yang mengambil langkah pertama, tapi dia mau kamu yang mendorong dia untuk ngelakuin langkah kedua dan ketiga biar kalian benar-benar pisah. Tapi kamu kasih dia aba-aba gitu. Ya, kamu kasih dia aba-aba. Dia yang duluan ninggalin kamu untuk beberapa, tapi dia yang kemudian datang lagi berharap ya, energinya datang dan berharap ke kamu untuk memastikan apakah memang dia ini nggak bisa balik lagi sama kamu. Apakah memang kamu tuh udah tidak berharap lagi ke dia. Gitu ya. Nah, lagi-lagi kondisinya jikalah ternyata kamu yang pergi duluan, kamu yang close komunikasi sama dia, itu jadi hantaman yang lebih besar lagi untuk seseorang yang kamu pikirkan ini. Gitu. Ini bisa dia kondisinya itu bingung banget ya. Ada apa? Mengapa? Gitu. Dia marah, tapi marahnya itu marah tanpa marah yang nggak berdaya. Nah itu ya, marah yang nggak berdaya di sini. Kalau dia misalnya sempat ngeluarin unek-uneknya dia, maki-maki kamu sampean gitu ya, karena ini bisa dia agak lose control. Dia bisa agak lose control untuk menerima keputusannya kamu. Misalnya dia maki-maki kamu, ngomong-ngomong yang nggak enak ke kamu, bersikap yang tidak sepantasnya dalam menyikapi keputusannya kamu yang ingin pergi dari dia, tapi di situ dia nyesal banget gitu ya. Kenapalah aku harus bersikap kayak gitu ya? Kenapa tidak aku rayu? Kenapa aku nggak pujuk lagi nih? Gitu. Kenapa justru aku tuh bersikap gegeran? Nah jadi lagi-lagi galau lagi, merasa bersalah lagi. Nah di situ dia haus perhatian dari kamu, haus perhatian di sini, gitu ya. Ini bahkan tidak bersemangat hidup lagi. Kalaupun dia kan ini ada beberapa ya, nanti akan memilih untuk ugal-ugalan, ya cara-caranya dia untuk move on dari kamu tuh akan memilih cara ugal-ugalan. Cara-cara ekstrim di situ ya, ada ini. Mau dia memilih cara-cara ekstrim, tapi apapun yang dia lakukan ke kamu itu untuk ngasih signal sama kamu, hey, aku nih loh rusak, aku nih hancur, aku nih pedih gara-gara kamu. Nah di sana ya, ada niatan mau menghukum kamu, tapi dengan cara merugikan dirinya dia. Nah kita ya, kondisi saat sekarang untuk datang mengejar kamu, dia takut di situ, gitu ya. Ini orang
masih tetap nyariin kabarnya kamu dengan diam-diam. Di belakang kamu, pakai akun palsu lah, atau kayak gimana caranya ya, dia tetap nyari kabarnya kamu. Kamu sedang apa? Sudahkah kamu bersama dengan orang lain? Gitu ya. Tapi setiap informasi yang dia dapatkan tentang keadaan dirimu, itu makin bikin dia itu sakit di sini. Ini untuk beberapa perpisahan, no komunikasi itu udah hitungan tahun ya. Tapi walaupun begitu, dia masih belum move on dari kamu. Dia masih belum pergi dari kamu, gitu loh. Jadi masih yang kayak berharap banget sama kamu. Ini belum selesai, ini belum berakhir. Nah, itu ya. Bolak-balik ini belum selesai, ini belum berakhir. Dan bahkan kepedihan terhadap kamu, kerinduan terhadap kamu, itu udah menjadi makanan dia sehari-hari nih. Gitu ya. Kalau nggak galau, memikirkan kamu, kayaknya hidup tuh belum komplit. Kayaknya hidup tuh belum pas gitu. Harus ada momen yang dia ambil, terutama di malam hari, untuk mengingatkan bahwa dia ini masih berharap sama kamu. Gitu ya. Dengan sengaja di sini, walaupun tanpa dia sadari ya. Nah, dia akan selalu mencari-cari alasan untuk mengingatkan dirinya tentang kamu. Gitu. Ya, jadi kalau nggak pedih satu hari tanpa memikirkan dirimu, belum sah itu harinya terlewati, gitu ya. Nah, di sana. Tapi kalau kamu datang ke dia, ini boleh jadi akan jual-jual mahal dulu nih. Gitu kan? Biar kamu tuh nggak ngeliat bahwa dia tuh berharap banget sama kamu. Agak jual-jual mahal dulu di sini. Tadi ada masih energi yang aku lemah, tapi kamu tuh nggak boleh lihat kondisi aku tanpa kamu seperti sekarang ini dalam keadaan lemah. Jadi nggak mau kasih lihat dulu, malu, mesti jaim dulu. Nah gitu ya, ada dulu lah gaya-gayanya gitu. Jangan terlalu mudah dan murah sekali dia. Ya, apalagi ini khusus untuk dia yang duluan ninggalin kamu. Nah, itu ya. Terkhusus untuk dia yang duluan ninggalin kamu. Ketika kamu misalnya habis dari lihat video ini, udahlah chatting aja lah dia. Kasian kayak gitu ya. Nah, akan jual mahal dulu nih, tapi riang. Tapi dia seneng banget tuh kalau kamu yang duluan datang. Happy banget dia tuh kalau kamu tuh yang duluan menghubungin dia. Itu ya. Jangan-jangan tuh nanti di screenshot, disimpan di galeri HP-nya untuk inget-ingetin dia bahwa ternyata dia itu cukup berarti bagi hidupnya kamu. Nah, di sana. Ya. Jadi kondisi sekarang kita tarik kartu tarot ini, saya rasa dia lagi di titik kritis ya. Lagi di titik kritis yang galau berat. Untuk beberapa ini bahkan agak males ini kerja sudah. Agak males cari duit gitu. Seolah-olah uang itu tidak berarti. Jauh lebih berarti lagi dirimu. Jauh lagi lebih berarti cintamu. Gitu ya. Jadi ini bisa abai kepada diri sendiri. Makanya tadi Mari katakan, dalam usahanya dia narik perhatiannya kamu, itu bisa dia lakukan dengan tindakan-tindakan yang ekstrim. Ekstrim merusak dirinya dia. Misalnya dia akan menggoda laki-laki atau wanita lain. Tapi itu maksudnya dia untuk melihat bagaimana responnya kamu, bagaimana tanggapannya kamu. Adakah kamu cemburu dan kemudian kamu datang lagi ke dia atau bagaimana? Nah, di situ ya. Jadi ada kenekatan
ada energi, tapi energi ini dia pakai untuk kenekatan dirinya dia, gitu ya, bukan untuk ngejar-ngejar kamu. Karena ngelihat dari ini kan cari-cari informasi terus nih tentang kamu, ngelihat dirimu itu, dia udah tangkap bahwa wah kamu baik-baik aja gitu ya, bahkan kamu tuh tambah cantik, tambah cakep gitu ya. Beberapa ini dia lihat kalian fotonya itu lagi jalan-jalan kayak gitu ya, informasi terakhir yang dia dapat kamu tuh lagi jalan-jalan gitu. Bahkan ini ada beberapa dia tahu ya kalau kamu tuh lagi dideketin oleh seseorang. Dideketin oleh seseorang yang dia kenal. Ada orang yang suka sama kamu juga. Nah, itu ya. Ada seseorang yang dia ketahui sedang berusaha untuk menarik perhatiannya kamu. Nah, tambah galau dah. Tambah kacau dia itu. Gitu loh. Jadi lagi-lagi ya, bahwa penilaian dia, tapi itu tadi, ini kebanyakan dia yang sebenarnya ninggalin kamu. Tapi ada penyesalan berikutnya di situ. Gitu loh. Terlalu impulsif dia mengambil langkah ninggalin kamu dulunya. Gitu ya. Terlalu bodoh dia pernah nyakitin kamu. Tapi pada kenyataannya ketika dia ngelihat kondisinya kamu itu baik-baik saja dan bahkan kamu tuh nggak datang uring-uringan, kamu nggak datang merendahkan dirinya kamu, memohon biar dia nggak ninggalin kamu, justru di situ dia terusik egonya dan itu memaksa dia untuk ngelihat spion, bolak-balik ngelihat ke belakang, karena kan dia ninggalin kamu kan, bolak-balik lihat ke belakang dia. Nah akhirnya bolak-balik lihat belakang, kondisinya lagi nubruk nih, lagi nubruk dia ya. Justru dia tuh ya yang ternyata tuh nggak bisa kemana-mana, nggak bisa hidup tanpa kamu, galau, resah, cemas, gitu ya. Jadi nggak mampu banget ini sesungguhnya. Jadi dia mau mastiin dulu, kamu ini udah beneran selesai kah sama dia? Gitu ya, kamu ini udah beneran selesai kah? Ini nggak kuat banget ini lagi nunggu kamu tapi kondisinya lagi nggak kuat banget. Nah gitu ya. Tuh sampai ada ratapan, tolong hadirlah dalam mimpiku malam ini. Gitu ya. Jadi tadi yang menuntut mari katakan itu, ada harapan yang sama siapa mau dituntut kamu tuh hadir dalam mimpinya dia, piye caranya gitu. Nah di situ ya. Jadi udah masuk ke ilusi. Udah masuk ke ilusi. Karena harapan ke kamu. Nah di sana. Gitu ya. Jadi ketika dia banding-bandingin dirinya dia kondisi saat sekarang, yang ternyata tuh ndak ada apa-apanya, dia bandingkan dengan kamu, walah, kacau, gitu, kacau banget. Jadi kondisinya ndak ada yang bisa aku tawarkan kembali untuk kamu. Mana jika dia melihat ternyata kamu yang pergi dari dia. Kamu yang duluan tutup akses ke dia. Ini bisa kebingungan. Bagaimana caranya mulai duluan ke kamu gitu ya. Bagaimana caranya untuk duluan memulai menyambung kembali koneksi kalian ini. Ada kebingungan di situ. Dalam kebingungan lagi-lagi juga itu disergap oleh ego ya. Ego yang ada pride-nya sedikit. Ada harga diri juga di situ yang mau dia tunjukkan ke kamu. Tapi di balik dari harga diri yang mau dia tunjukkan itu, ada diri yang kecil, ada diri di situ yang sedang meraung-raung, yang sedang mengharapkan kamu tuh mau membuka dan bahkan mengejar dia. Gitu ya, membuka
lembaran baru bersama dengan dia dan mau ngejar dia. Jadi kalau hubungan ini pun bisa diselamatkan gitu ya, bisa kembali dijalin, itu harus ada dulu aba-aba dari kamu gitu ya. Kalau sebelum ada aba-aba dari kamu, saya rasa orang ini nggak akan maju ya, komunikasi antara kalian ini nggak akan bisa lagi terjalin di situ. Nah, oke, baik. Pembacaan mari ini ya, mari tujukan untuk kamu dengan inisial ataupun dengan zodiak ya. Berikut. Ini bisa inisial kamu, ini bisa inisial dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia. Oke, baik. Kita tarik di sini ya. Ini ada inisial W, Winda ya. Kemudian di sini ada inisial E, Eko. Kemudian di sini ada inisial L. Kemudian di sini ada inisial T ya, Tony gitu kan. Kemudian di sini ada inisial Y. Hadir R, Rita gitu ya. Kemudian di sini ada inisial K. Kemudian di sini ada inisial M. Kemudian di sini ada inisial B. Kemudian di sini ada inisial D. Kemudian di sini ada inisial Z, H, G. Oke. Kemudian di sini zodiaknya Scorpio, Aquarius, lagi-lagi di sini Scorpio. Kemudian di sini ada Libra. Ada di sini energi Leo. Ada di sini energi Pisces. Kemudian di sini ada energi dari Gemini. Dan di sini terakhir ada Capricorn. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.